Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Statistika Deskriptif dan juga Pengolahan Data ingin mempresentasikan makalah tentang angka indeks tertimbang dengan dosen pengampu Kartika Mariskana, Eskom MPD. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Nur Alifah dari kelas 63 4A11, NIM saya 632100807. Halo semua, nama saya Nabila Rona Zakia dengan NIM 632103118. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kania Putri dengan NIM 632100078. Halo, nama saya Gusta Gunda Padanendra dengan NIM 632100320. Statistika deskriptif. Apa sih statistika deskriptif itu? Statistika deskriptif adalah penyajian, pengumpulan, serta pengolahan data yang bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna dari data-data tersebut. Nah, statistika deskriptif ini hanya menyajikan data-data yang dipunya dan sama sekali tidak dapat memberikan kesimpulan dari gugus yang lebih besarnya. Nah, contoh penyajian dari statistika deskriptif ini contohnya itu ada tabel, diagram, grafik, sehingga data yang terkumpul tersebut menjadi lebih ringkas dan juga lebih rapih untuk dilihat. Nah, selanjutnya itu ada angka indeks. Apa sih angka indeks? Angka indeks adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama, yaitu seperti produksi, ekspor, hasil penjualan, dan lain sebagainya dalam waktu yang berbeda. Menurut Dr. Winardi, angka indeks merupakan sebuah alat angka matematik yang digunakan untuk menyatakan harga, volume perniagaan, dan sebagainya dalam periode tertentu. Dibandingkan dengan tingkat harga, volume periode perniagaan suatu periode dasar yang nilainya dinyatakan dengan 100. Angka indeks dapat digunakan sebagai indikator penting oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah guna mengatasi masalah dalam perekonomian. Dalam menghitung angka indeks, waktu atau tahun yang lalu disebut tahun dasar atau base period atau base year, yaitu waktu atau tahun yang dijadikan dasar untuk menentukan perkembangan suatu harga atau berfungsi sebagai waktu atau tahun perbandingan. Penentuan tahun dasar untuk menghitung angka indeks perlu memperhatikan 3 faktor, yaitu kemudian saya akan menjelaskan indeks Lipeyers, yaitu model perhitungan indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun dasar atau Q0 sebagai faktor pertimbangan. Rumusnya adalah IL sama dengan sigma dalam kurung PN dikali QO ditutup kurung dibagi sigma PO dikali QO dikali 100. Oke, di sini kita sebutin harga rata-ratanya. Jeruk dengan 1996 W 4.400, apel 6.400, mangga 3.200, salak 3.500, dan lengkeng 7.600. Sedangkan yang 1999 Q0, jeruk 4.900, apel 7.800, mangga 3.750, salak 4.400, dan lengkeng 9.200. Kalau kuantitasnya di 1996 Q0, jeruk 6.000, apel 6.800, mangga 4.200, salak 1.300, lengkeng 3.100. Dan di kuantitas di 1999, jeruk 6.000, apel 7.120, mangga 4.250, salak 1.000, dan lengkeng 3.200. Jadi PN dan PNQN nya jeruk 29.400, apel 55.536.000, mangga 15.937.500, salak 4.400, lengkeng 29.440. Dan PDQN nya jeruk 26.400, apel 45.568,
dan mangga 13.600, salak 3.500, lengkeng 24.320, dan jumlah PN 134.713.500, dan jumlah PDQN nya 113.388, dan IP sigma PN kali QN per sigma PO kali QN dikali 100 sama dengan 134.713.500 per 113.388.000 dikali 100 sama dengan 118,81. Indeks Marshall. Metode Marshall adalah metode tertimbang yang menggabungkan kuantitas pada tahun dasar Q0 dan kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya atau ON sebagai faktor penimbang. Dan di sini kita ada caranya. IM sama dengan sigma dalam kurung PO dalam buka kurung Q0 ditambah QN tutup kurung per sigma dalam kurung PO buka kurung QO tambah QN tutup kurung kali 100. IM itu indeks harga Marshall, P itu harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, P harga pada tahun dasar, QA kuantitas pada tahun dasar, Q adalah kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya. Ini saya akan menjelaskan perhitungan mengenai indeks Marshall. Bisa teman-teman lihat di atas saya sudah tersedia tabel yang berisikan data-data. Lalu saya akan masuk ke perhitungannya. IP 19.999 sama dengan sigma buka kurung PO buka kurung QO plus QN tutup kurung per sigma buka kurung PO buka kurung QO plus QN tutup kurung dikali 100 sama dengan 268.123.500 rupiah per 225.738.000 dikali 100 sama dengan 118,78. Saya akan masuk ke indeks pasce, yaitu model perhitungan indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun ke N atau buka kurung QN tutup kurung sebagai faktor penimbang. Rumusnya sebagai berikut. IP sama dengan sigma buka kurung PN dikali QO tutup kurung per sigma buka kurung PO dikali QN tutup kurung dikali 100. IP sama dengan indeks harga pasce, PN sama dengan harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, PO sama dengan harga pada tahun dasar, QN sama dengan kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, angka indeks last prices mempunyai kelemahan, yaitu perhitungan lebih besar karena pada umumnya harga barang cenderung lebih naik sehingga kuantitas barang yang diminta mengalami penurunan. Dengan demikian, besarnya QO akan lebih besar daripada QN. Angka indeks pasca mempunyai kelemahan, yaitu hasil perhitungannya cenderung lebih rendah karena dengan naiknya harga menyebabkan permintaan turun, sehingga ON lebih kecil daripada QO. Kesimpulan yang terakhir ini adalah bahwa bahkan dengan data yang sama, bila dihitung dengan menggunakan metode yang berbeda akan menghasilkan angka indeks yang berbeda pula, walaupun dengan selisih yang kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan makalah berjudul Angka Indeks Tertimbang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.